Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal, saya dengan Martin. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalau untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan langsung klik tombol loncengnya dan juga klik tombol subscribe-nya supaya ketika kita mempunyai video-video terbaru, kalian bisa langsung lihat notifikasinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan polo shirt. Mungkin dari teman-teman semuanya pasti bertanya-tanya tentang bagaimana sih proses pembuatan polo shirt itu, mulai dari prosesnya awal itu seperti apa sampai bordirnya itu nanti seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita masuk ke persiapan yang pertama. Untuk persiapan yang pertama yaitu kita harus persiapan bahan dulu. Jadi sebelum kita membuat polo shirt atau kaos berkeras, kita harus tahu dulu nih desain yang akan diproduksi itu seperti apa. Misalnya bordirnya ada di dada kiri sama di bagian belakang sama di lengan, misalnya seperti itu. Terus jumlahnya itu harus tahu dulu jumlahnya berapa piece, apakah 50 piece atau 100 piece atau 500 piece, kita harus tahu dulu. Ketika kita sudah mendapatkan desainnya dan juga warnanya, tentunya desain dari polo shirtnya itu warna apa, kita akan menentukan bahannya. Nah, di sini kita akan membeli bahan atau mempersiapkan bahannya. Misalnya, bahannya menggunakan Lacoste CVC atau Lacoste katun atau katun combat atau beragam. Pokoknya setelah teman-teman memilih bahannya apa, maka dari produksi akan mempersiapkan bahannya, akan membeli bahannya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bahannya apa, langsung kita siapkan bahannya. Nah, ketika kita sudah punya bahannya apa, kita akan membeli bahannya. Nanti bahannya sesuai dengan gambar seperti ini, biasanya berupa gulungan seperti ini. Nanti dari teman-teman silakan butuhnya berapa kilo, ada yang 100 kilo, ada yang 500 kilo dan lain sebagainya. Nanti contohnya seperti ini ya untuk bahannya. Nah, kemudian proses selanjutnya setelah kita membeli dan mempersiapkan bahannya, apakah proses selanjutnya? Nah, yang proses selanjutnya adalah proses cutting atau pembuatan pola. Jadi nanti tuh di produksi itu akan dibuat polanya. Misalnya polanya biasa nanti akan dipotong bagian depannya, kemudian bagian belakang sama bagian lengannya. Nah, nanti akan disiapkan juga potongan-potongan itu akan disiapkan juga untuk di proses selanjutnya. Ketika sudah menjadi potongan seperti ini, misalnya polanya seperti ini, sudah ada depan, udah ada belakang, lengannya udah ada. Misalnya yang dibordir posisinya itu yang di depan aja, misalnya dada kanan sama belakang misalnya. Nah, ini akan kita siapkan untuk proses selanjutnya. Ketika sudah dipotong seperti ini hasilnya, maka proses selanjutnya adalah proses bordir. Nah, proses bordir itu nanti bisa dilihat video di samping. Prosesnya seperti ini proses pembordirannya seperti ini, bisa dilihat. Nah, ketika proses bordir ini mungkin membutuhkan waktu 1-3 hari tergantung kesulitan atau tingkat kesulitan dari si desain yang akan dibordir. Jadi semakin sulit bordirannya itu biasanya membutuhkan waktu yang semakin lama, karena kita harus mempersiapkan benangnya dulu, warna bordirannya apa, misalnya minta warna gold atau warna merah atau warna hijau dan lain sebagainya. Nanti dari tukang bordirnya akan mempersiapkan warnanya. Nah, setelah tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari cutting, mulai dari bordir, nah itu kita akan masuk ke proses selanjutnya yaitu proses jahit. Di sini proses jahit itu adalah ketika proses bordir sudah berlangsung, sudah jadi, maka akan langsung dibuat atau langsung dijahit. Nah, proses jahit ini juga memerlukan waktu 1-3 hari tergantung dari detailnya. Misalnya detailnya itu variasi atau tidak variasi, maksudnya ada satu warna ataukah 2 warna gitu kan. Nah, itu nanti proses jahitnya seperti ini, nanti bisa dilihat. Pokoknya proses jahitnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau order gitu, misalnya order dalam jumlah sedikit, biasanya ada penjahit-penjahit rumahan gitu yang mau untuk membantu proses jahit seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya ada order yang lebih atau minimal itu 24 piece, nanti bisa menghubungi kami Amanah Garment. Nanti teman-teman tinggal di rumah aja, bisa pesen online, nanti kita buatkan sudah langsung jadi gitu, tanpa mikir apapun. Nah, ketika proses jahitnya sudah selesai, kita akan masuk ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya itu adalah kita menamainya finishing dan packing ya, kalau untuk proses yang ini, karena di sini kita akan membahas bahwa setelah
si kain ini yang sudah dibordir ini sudah dijahit, sudah selesai, sudah jadi baju gitu ya, sudah jadi baju itu, nanti di sini kita perlu pengecekan ulang lagi. Nah, di sini kita ada bagian QC-nya atau quality controlnya. Jadi nanti ada bagian-bagian yang mengecek di situ apakah jahitannya sudah rapi atau mungkin ada bagian-bagian yang belum dijahit. Misalnya ada sih biasanya pakai kantong, terus kantongnya masih ada bagian atau ada lubang sedikit yang belum dijahit. Itu biasanya kita harus cek benar-benar supaya ketika konsumen kita menerima barang dari kita itu sudah bagus gitu. Nah, kita harus mengecek pertama yaitu benangnya tadi. Jadi benang-benang sisa jahitan itu harus kita potong dulu supaya rapi. Itu untuk benang-benang sisa jahitannya maupun sisa bordirnya itu kita harus potong supaya lebih rapi. Kemudian untuk jahitannya yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya ada yang lubang atau belum dijahit atau seperti apa, itu harus kita cek juga. Kemudian yang ketiga adalah hasil bordirannya. Hasil bordirannya apakah sudah sesuai dengan desain dari konsumen atau belum gitu. Misalnya tulisannya paskibraka gitu kan, tapi di hasil jadinya misalnya paskib gitu kan, jadi kan masih ada yang kurang, belum sesuai. Nah, itu kita bisa tahu sebelum barang itu dikirimkan. Kemudian yang selanjutnya, ketika sudah kita cek semuanya sudah oke nih, bajunya udah oke, nah nanti langsung masuk ke proses uap atau proses telika. Nanti prosesnya seperti ini. Jadi di kita itu ada yang prosesnya manual seperti ini, ada juga yang menggunakan uap atau menggunakan setrika langsung gitu kan ya. Nanti ketika konsumen menerima barang dari kita itu sudah halus, sudah wangi, karena setrika steam ini dikasih pewangi sekalian ya. Jadi supaya ketika diterima sudah wangi dalam kondisi bagus gitu. Nah, sama seperti kita ketika mengurus pakaian kita, setelah disetrika seperti ini langsung kita siapkan untuk packing selanjutnya. Packing selanjutnya yaitu packing OPP. Nanti untuk hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita lipat yang rapi dan sama ya, antara size 1, 2, 3, kaos 1, 2, 3, 4, 5 itu ukurannya harus sama. Nanti kalau teman-teman yang mau menggunakan manual itu boleh biasanya pakai kertas atau pakai bahan yang ukurannya sama. Jadi dimasukkan di polonya. Nanti kalau udah dilipat baru ditarik, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Supaya apa? Supaya hasilnya rapi. Nah, ketika dimasukkan plastik OPP itu juga itu harus ditekan, agak ditekan, karena apa? Supaya udara-udara yang ada di plastiknya itu menjadi hilang gitu, jadi tidak terlalu menggembung untuk plastiknya. Itu untuk proses dari packing ini. Nah, proses selanjutnya ketika kita sudah masuk ke packing, sudah di plastik OPP satu-satu seperti ini, nanti kita akan masuk ke packing akhir. Jadi biasanya buat teman-teman yang di luar Jogja atau di luar Bandung yang mau order di Amanah Garment, jadi untuk packingnya itu kan dalamnya udah dilapisi plastik OPP yang tebal ya. Tapi nanti ketika di packing itu akan dibungkus lagi plastik yang besar jadi satu, dan biasanya untuk per size kita udah bedakan. Jadi misalnya size M sendiri, size L sendiri, size XL sendiri, dan seterusnya. Kemudian untuk lengan panjang juga biasanya kita sendirikan. Jadi ada lengan pendek sendiri, ada lengan panjang sendiri. Ketika kita sudah di packing plastik itu, maka kita akan packing seperti ini. Jadi apalagi kalau untuk orderan banyak itu biasanya pakai karung seperti ini. Karena apa? Ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika pengiriman itu kan biasanya ada yang menggunakan udara, ada yang menggunakan kargo, ada yang menggunakan kapal. Nah, untuk mengantisipasi kerusakan barang, maka kita harus packing ulang seperti ini. Nah, biasanya kita packingnya seperti ini. Nah, kemudian langsung boleh proses kirim, atau tergantung permintaan dari konsumennya mau dikirim menggunakan apa. Boleh pakai kargo, boleh pakai ekspedisi lainnya, silahkan pokoknya sesuai dengan permintaan. Nah, itu dia beberapa tahapan yang kita lakukan dalam membuat polo short atau kaos berkerah. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan juga sudah setia dengan Amanah Garment Internasional. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa untuk klik loncengnya dan juga klik subscribe supaya ketika kita punya video-video terbaru bisa langsung muncul notif di HP kalian. Dan buat
teman-teman semuanya, karena keadaan semakin memburuk untuk COVID, kalian harus tetap semangat, jaga prokes dan salam sehat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya, selalu bisa beraktivitas dan terhindar dari COVID-19 ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.